menunggu Shinse Gilman share screen. Saya bacakan kurikulum vitae-nya. Shinse Gilman ini sekarang dikenal sebagai founder dari BSN atau Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh di Indonesia, seperti yang tadi sempat disinggung juga oleh Kuo Lause. Sebelumnya pernah berkarir juga sesuai dengan keilmuannya sebagai insinyur, tapi akhirnya memenuhi panggilan sejatinya untuk mengembangkan ilmu PSN di Indonesia. Kepada Shinse Gilman, waktu dan tempat persilakan. Terima kasih Dr. Gunadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan semuanya. 感谢郭山园长的分享，非常非常好。Untuk mempersingkat waktu, karena waktunya agak ini, saya langsung saja akan share. Ya. Jadi di dalam body space medicine tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Guru Kuo, ya, sangat luar biasa yang telah membawakan secara simpel dan praktis untuk penanganan kanker. Saya sendiri melihat di China sendiri, ya, ada satu orang polisi dari Hong Kong. Pada saat itu dia kanker liver dan perutnya sudah besar sekali. Ya. Setelah 2-3 bulan kemudian saya balik ke sana lagi, saya lihat dia sudah sembuh. Ini luar biasa sekali penanganannya. Jadi penanganan ini kita ingin sharing juga di Indonesia. Semoga ini bisa menjadi satu acuan yang sangat bermanfaat untuk membantu dengan cara-cara yang mudah yang bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Dan kita mengerti teori-teori dasar dari sebenarnya apa sih mengenai kanker dari sudut pandang body space medicine, dan ini sangat penting. Nah, tentunya di dalam bahasa Mandarin ada istilah sufa, ya, seni kaligrafi, ya. Dan dari bahasa-bahasa Mandarin itu ada artinya. Setiap tulisan itu mempunyai arti. Nah, kita bisa lihat di sini ada Aizen, ya, tentang kanker. Ya, di sini kata ai ini ada filosofinya sebenarnya di dalamnya. Jadi di zaman dahulu orang menuliskan satu kata saja, dia sebenarnya sudah mengerti arti yang lebih dalam sebenarnya apa penyakit ini. Gitu. Jadi kalau kita kupas satu persatu kaligrafi ini sangat-sangat menarik sekali. Ya. Jadi saya ambil contoh satu aja kata, ya, yang sering dipakai adalah kerjasama. Ya, kalau kerjasama supaya kita bisa akur, bisa damai, ini kan digambarkan adalah dan manusia. Ini adalah manusia. Ya, di sini ada mulutnya. Jadi mulut ngomong, ya. Ini kalau misalkan kita mau damai, kita mau kerjasama dengan akur, mulutnya harus ditutup. Ya, ini di sini digarisin ditutup. Jadilah satu kata yang disebut gitu. Jadi mempunyai arti. Mereka itu membuat satu kaligrafi dalam tulisan itu mempunyai makna yang dalam. Jadi kalau kita lihat tulisan ini adalah manusia, ya, di sini manusia kalau mau akur mulutnya ditutup, gitu. Jadi dijaga mulutnya, ya. Jadi jangan kasar, jangan seperti apa. Nah, ini adalah satu kaligrafi. Dan sekarang kita lihat ada satu tulisan filosofi dari kanker sendiri. Itu adalah I. Nah, kalau kita uraikan kata-kata ini, ya, sebelumnya dia ada menulis ada lubang ini, kau ini adalah mulut, ya. Kemudian kau kecil-kecil ini bisa diibaratkan sebagai jendela. Yang tadi dikatakan bahwa kita di dalam tubuh kita itu adalah sirkulasi energi, dan di situ ada pintu-pintunya supaya bisa membuka jalannya energi dan kembali circulation. Nah, kalau pintu-pintunya tertutup, maka ini akan jadi masalah. Kemudian kalau digabung ketiga-tiga kau ini, maka menjadi makanan yang tidak terjaga. Jadi orang-orang ini yang sakit kanker adalah makannya tidak terjaga. Gitu. Yang kedua, di sini ada bawahnya ada huruf gunung, ini ada sun, ya. Sun ini mengibaratkan adalah satu tekanan dalam hidup, dalam stres yang tinggi, yang tidak bisa lepas dari satu kondisi apapun, ya, sehingga membuat dirinya tertekan luar biasa. Jadi ada tulisan di sini ada gunungnya, ya. Kemudian ada satu ruangan, ada gedung yang tertutup, yaitu tubuh kita sendiri, yang di situ terkungkung sehingga energi tidak bisa mengalir dengan lancar. Jadi energi dan darah tidak lancar di sana. Nah, barulah dikasih 2 titik di sini menjadi penyakit. Gitu. Jadi terurai dalam satu tulisan ini sudah mempunyai makna yang sangat luar biasa, ya. Jadi kalau kita lihat uraiannya seperti ini, ya. Nah, ini seperti itu. Jadi munculnya satu tulisan kanker itu mempunyai makna arti yang dalam, dan disitulah sebenarnya orang zaman dahulu dia sudah mengerti sebenarnya apa sih itu penyakit kanker, apa yang harus diperbaiki dalam proses hidupnya supaya dia bisa terlepas dari penyakitnya.
Nah, teori revolusioner dari Kanker adalah peran dan fungsi cairan dalam tubuh, adalah faktor keseimbangan cairan. Karena di TCM pun tradisional Chinese medicine mengatakan bahwa adalah stagnasi dahak, ya, dahak yang kental yang tidak bisa ngalir, gitu. Nah, fungsi cairan kita kalau di dalam tubuh kita itu kental sekali, ya darah kita kental semua, akan terjadi satu kemacetan materi dan energi. Nah, ini adalah fungsi dari keseimbangan cairan. Makanya di dalam konvensional pun sebaiknya tidak memakan gula, ya, tidak terlalu banyak makan garam, agar darah kita jangan kental. Tidak makan misalkan lada putih bisa mengentalkan darah. Jadi kulit kacang juga. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang makanan yang sebaiknya kita kurangi atau kita hindari. Ya. Dan inilah membantu peran dari fungsi cairan dalam tubuh kita. Ini yang harus diperhatikan. Pasien kanker memiliki cairan kental. Rata-rata semua darahnya kental. Maka dia bisa terjadi penyakit kanker ini. Kalau kita lihat lidah, dari lidah itu akan tercermin warnanya agak keunguan, ya, agak gelap warnanya, ya, agak merah, gelap. Sehingga itu kita sudah tahu terjadi banyak stagnasi di sana. Ya. Jadi pasien kanker memiliki cairan kental, berat di luar sel dan terhambat di pembuluh darah. Sehingga itu membuat jadi masalah penyakit. Memang dalam teori konvensional dikatakan juga zat-zat kimia karsinogen bisa memicu sel menjadi aktif, yang memancarkan energi padat dan tekanan sekitar sel. Kenapa? Karena zat karsinogen sendiri dia akan membuat si sel ini itu bergeraknya aktif. Kalau sel kita bergerak aktif, berarti dia memancarkan energi dalam jumlah besar. Gitu. Nah, energi yang dipancarkan dalam jumlah besar ibaratnya seperti langit mendung, tiba-tiba hujan mendadak. Ya, maka akan memenuhi semua saluran-saluran yang ada sehingga terjadilah banjir. Dan ini adalah disebut ke energi yang padat, sehingga menimbulkan tekanan di sekitar si sel ini. Dan sel ini akan terjadi kemacetan energi dan akan berubah menjadi materi kembali. Dan ini yang disebut seperti ibarat kalau kita di dalam ruangan aturan normal seperti biasa, tiba-tiba dimasukin 10.000 orang. Nah, Anda terjepit pada saat itu, tidak bisa bergerak lagi. Pasti Anda akan berubah perilaku. Nah, perubahan perilaku ini dikatakan adalah sel kanker. Ya. Dan ini yang menjadi masalah. Di dalam teori TCM maupun Chinese medicine maupun dari BSM tidak akan membunuh selnya, tapi membersihkan ruangannya kembali sehingga si sel ini akan kembali normal. Ya seperti penjahat, dia ingin berbuat jahat karena mengalami satu tekanan. Ya, kalau tidak itu maka dia tidak akan berbuat jahat. Nah, demikian juga sel kita. Nah, kepadatan dan tekanan tinggi pada sel dan ketidakteraturan akan menimbulkan jadi prakanker dan kemudian menjadi kanker. Nah, pengobatan konvensional tidak memikirkan kalau sel-sel kanker dapat kembali menjadi normal, makanya itu di kemoterapi, dimatikan, ya, dirusak untuk ininya sel kanker supaya tidak bisa bermetastasis lagi, berkembang lagi. Nah, di sini terjadi satu perbedaan pandangan, ya, di dalam proses Chinese medicine maupun BSM selalu memperhatikan kondisi keseimbangan dalam tubuh. Ya, baik yin yang, kalau di dalam TCM yin yang-nya, ya, cairan tubuh, kerapatannya, panas dingin, semua diseimbangkan kembali. Nah, body space medicine melihat kerapatan energi yang tinggi ini harus cepat-cepat dibersihkan sehingga cairan dalam tubuhnya dan energinya akan menjadi seimbang kembali, kemudian si sel ini akan kembali menjadi sel yang normal. Ya, pembekuan darah dapat juga menyebabkan cairan menjadi lengket dan kepadatan tinggi menghambat saluran pembuluh darah. Kemudian tumor, kalau istilah tumor di sini adalah karena kemacetan energi atau materi di dalam sel. Ya, sel kita seperti kita ketahui buka tutup. Ya. Pada saat dia terbuka, dia akan menyerap materi ataupun zat energi yang diserap ke dalamnya. Begitu dia kuncup, dia merubah materi tersebut menjadi satu energi yang dipancarkan kembali. Setiap yang diserap maupun yang dipancarkan itu selalu terjadi keseimbangan. Misalnya masuk 50, dia keluar 50. Tapi kalau dia terserap masuk 50, dia hanya bisa memancarkan 20, maka dia terjadi stagnasi di dalam sel. Nah, ini lama-kelamaan ini akan menjadi tumor. Dan di dalam lidah, kalau kita lihat profil lidahnya, itu akan menjadi mengkilap dan licin. Ya, ciri-cirinya. Kenapa? Karena di Chinese medicine pun dikatakan kalau lidah licin mengkilat ini adalah defisiensi Qi. Ya, bahwa energinya kurang. Kalau energi kurang berarti si sel ini tidak bisa memancarkan energi dengan normal. Berarti dia ada kemacetan energi atau materi di dalam selnya. Tidak mau terbuka. Ya, tidak bisa mengeluarkan. Nah, sebaliknya kalau kanker, si sel ini aktif memancarkan energi dalam jumlah besar. Yang seperti tadi dikatakan bahwa mendung tebal tiba-tiba hujan. Nah, seperti itu sel ini bergerak begitu kuat, memancarkan bersama-sama sehingga memenuhi semua ruangan selnya dan tidak dapat jalan dengan lancar.
maka terjadilah kepadatan dari materi dan energi di luar sel itu. Nah, sel-sel tersebut akan berubah perilaku dan menjadi ganas. Nah, bagaimana penyembuhannya? Hanya dua kata sebenarnya. Dua kata ini adalah kita mengatur keseimbangan cairan atau materi di tubuh kita. Dan ini yang harus diperhatikan terus, ya, dengan macam-macam metode. Tadi sudah disebutkan oleh Guru Ko, ya, bahwa teknik macam sekali, banyak sekali kita bisa gunakan untuk memanipulasi energi di tubuh kita. Nah, setiap proses di dalam tubuh kita, materi akan berubah menjadi energi. Seperti dalam hukum Einstein dikatakan bahwa energi adalah massa dikalikan kuantum, ya, kecepatan cahaya pangkat 2. Jadi satu energi tidak terlihat, tapi sebenarnya dia mengandung materi, ya, zat padat. Karena saking cepatnya dia bergerak, maka dia berubah menjadi energi dan tidak terlihat. Tapi kalau dia sudah melambat kembali, maka materi itu akan terbentuk kembali. Inilah di teori kuantum kalau kita lihat seperti ini. Atau kalau kita lihat dari cairan, dia berubah menjadi uap. Ya, cairan itu berubah dari uap. Tadi sudah dijelasin bahwa kayak seperti hukum alam semesta ini. Ya, begitu dia naik ke atas, ya, uap air naik ke atas menjadi uap, kemudian dia turun lagi dalam bentuk cairan pada saat hujan. Terjadilah siklus itu terus-menerus. Ya, di tubuh kita itu pun terjadi. Ya, bahwa di bagian siang kiau kita adalah bumi, di bagian atas sang kiau kita adalah langit. Einstein dikatakan bahwa energi adalah massa dikalikan kuantum, ya, kecepatan cahaya pangkat 2. Jadi satu energi tidak terlihat, tapi sebenarnya dia mengandung materi, ya, zat padat. Karena saking cepatnya dia bergerak, maka dia berubah menjadi energi dan tidak terlihat. Tapi kalau dia sudah melambat kembali, maka materi itu akan terbentuk kembali. Inilah di teori kuantum kalau kita lihat seperti ini. Atau kalau kita lihat dari cairan, dia berubah menjadi uap. Ya, cairan itu berubah dari uap. Tadi sudah dijelasin bahwa kayak seperti hukum alam semesta ini. Ya, begitu dia naik ke atas, ya, uap air naik ke atas menjadi uap, kemudian dia turun lagi dalam bentuk cairan pada saat hujan. Terjadilah siklus itu terus-menerus. Ya, di tubuh kita itu pun terjadi. Ya, bahwa di bagian siang kiau kita adalah bumi, di bagian atas sang kiau kita adalah langit. Ya, begitu kepadatan di atas tadi penuh dengan energi, tidak bisa turun, maka kepala kita menjadi sakit kepala dan gangguan-gangguan di atas. Ya. Maka dari itu tadi ada teknik untuk terapi di bagian membersihkan paru-paru. Nah, kita bisa lihat dari beberapa foto lidah, ya, ini terlihat sekali. Ya. Ini adalah bagian liver. Ya. Kita bisa lihat liver. Ini adalah kanker bagian liver. Di sini juga ada paru-paru, ya, kanker paru-paru terjadi. Ya, pertumbuhan abnormal di dalam kanker kita bisa lihat. Dan ini kanker rahim. Ya. Jadi ada beberapa yang sudah di kemo dia akan berubah menjadi mengkilat seperti ini. Nah, ini ada beberapa kasus, ya, kanker payudara, kemudian dilakukan terapi. Setiap terapi terjadi perubahan, kita bisa lihat dari lidahnya. Ya, ini kita bisa lihat satu perubahan ini satu rangkaian, ya, tanggal 13 bulan 9, ya, tanggal 14 bulan 9, kemudian tanggal 15, tanggal 24 bulan 9. Kita bisa lihat lidahnya menuju membaik. Ya. Ini dari sini terjadi keseimbangan. Kalau kita lihat dengan lidah seperti ini, lapisan yang tebal, ini terjadilah kemacetan energi di luar sel. Ya, gitu. Sebaliknya pada saat seperti ini terjadilah energi macet di dalam selnya. Dan ini juga ada kanker rahim, ya, kita bisa lihat, ya, sebelum kemoterapi seperti ini. Setelah kemo maka terlihatlah warna lidahnya licin sekali. Ya, kalau kita setelah lihat lidah seperti ini pasti tubuhnya sakit sekali, merah. Ya. Berarti peredaran darahnya tidak lancar. Ya, begitu kita sentuh saja dia kesakitan. Nah, untuk itu kita lakukan dengan terapi api, ya, energinya kita jalankan kembali. Kita lihat lidah ini sudah ada lapisan putih.
lapisan putih tipis. Itu menunjukkan bahwa energi dalam darah kita sudah jalan kembali, qi kita jalan kembali. Maka pasti badannya menjadi jauh lebih enak, tidak sakit lagi. Ini juga kanker paru-paru ya. Kalau kita lihat di lidah seperti ini, dikatakan sakit di paru-paru, tapi kita lihat sebenarnya gangguannya ada di bagian liver dan pencernaannya. Ya, juga di bagian ginjal kanannya. Jadi banyak seperti kasus seperti ini muncul, kita bisa lihat lebih teliti kalau kita lihat dari lidah sumber masalahnya di mana. Ya, kemudian juga kita lihat ini ya ada gangguan di ginjal sebelah kirinya. Nah ini kanker limpa, bisa lihat ya begitu banyak tonjolan-tonjolan pada lidahnya. Ini tumor di hidung. Ya. Jadi kita bisa lihat mengkilat sekali ya bahwa energi dia stagnasi banyak di dalam selnya, tidak bisa dipancarkan dengan baik. Ini bisa lihat juga ya mengenai kanker pencernaan, bisa nonjol ya. Ini kita sudah tahu ini ada masalah. Kemudian ini juga kanker pencernaan, ini kanker pencernaan bisa terlihat. Ya. Nah, bagaimana penanganannya? Sebenarnya tubuh kita ini ada istilah namanya Qing Qi Shen. Ini dipakai terus di dalam tradisional Chinese medicine ya. Bahwa Qing adalah saripati makanan, Qi adalah energi yang diolah, dan Shen itu adalah pikiran dan semangat kita. Ya. Nah, tentunya kita harus memperbaiki saripati makanan kita. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa kita banyak makan sayuran untuk memperbaiki kondisi tubuh kita. Makanya di China, di Zhejiazhuang, kalau Bapak Ibu sekalian bisa pergi ke sana, ya di sana kita makan vegetarian semua. Ya, kita semua sudah makan vegetarian dan yang masaknya jago-jago. Ya, jadi kita di situ disuguhkan adalah makanan-makanan yang higienis ya. Nah inilah adalah sumber saripati makanan, kita perbaiki dulu. Ya. Dan juga kita menggunakan teori 5 macam warna. Ya, biji-bijian kita harus makan ya, gitu. Ini adalah sumber makanan. Kemudian dari makanan ini kita harus olah menjadi energi. Ya dengan latihan disebut tungikung di sana ya. Kalau di sini saya namakan senam gerakan isyarat tangan. Ini yang kita lakukan pelatihan juga ya. Ini dengan membangkitkan energi dalam tubuh kita. Kita sudah makan yang bagus, kita olah energi ini menjadi kuat. Ya kenapa kita perlu olah energi ini? Karena energi ini akan mengolah kepada pikiran kita. Ya, ini gerakan-gerakan ini diajarkan juga oleh para TKI ya, tenaga kerja Indonesia yang di Hong Kong sudah kembali ke kampungnya melakukan pelatihan kepada orang sekitarnya. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Ya. Jadi sangat mulia sekali kalau kita lihat ini mengajarkan kepada ibu-ibu rumah tangga di sekitarnya di kampungnya. Kemudian juga mengajarkan anak-anak sekolah yang masih kecil-kecil. Ya, ini adalah satu meningkatkan kita punya energi dalam kita supaya kita kuat, supaya censi kita kuat. Kalau censi kita kuat, kita nggak mudah terserang penyakit. Ya. Nah kemudian juga kita dari latihan energi ini, kita latihan untuk pikiran kita, yaitu kita harus latih meditasi, ya, menguatkan otak kiri dan otak kanan. Ini diajarkan, ya di situ ada dikatakan 0177908 Lingyao Qi 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 Jiu Ling Pa, bahwa itu bisa kekuatan suara menggerakkan sel-sel di otak kiri kita, dan juga bisa menggerakkan sel otak di kanan kita dengan membacakan Lingyao Qi 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 Jiu Lo Si Si, sehingga otak kita yang sebelah kanan selnya akan bergetar. Kenapa penting ini melatih ini? Karena otak kanan kita kalau sudah dilatih, kita meditasi, dia akan membantu mengendalikan organ-organ ya seperti jantung. Ya, jantung ini tidak bisa dikendalikan oleh otak kiri, dia otak kanan yang mengendalikan. Pada saat kita tidur, dia akan mengendalikan semua kondisi gerakan-gerakan dari jantung dan yang lainnya. Nah inilah yang penting di kita. Ya. Nah tadi sudah dikatakan oleh Guru Guo ya bahwa kita harus katakan bersihkan semua polusi, Qing Chu Wuran, Su Tung He Dao, Neng Liang Pang Jia, Ung Chuan Chang Tung. Ini dipakai terus di dalam pengobatan body space medicine. Selalu kata-kata ini dibawa terus karena itu akan membuat satu mind yang luar biasa, mindfulness ya, kekuatan pikiran kita, menggerakkan energi. Karena energi bisa digerakkan oleh pikiran. Gitu. Sedangkan energi menggerakkan darah. Ya, darah membawa nutrisi kepada tubuh kita. Nah, kekuatan positif, pikiran positif, maka akan membantu waktu kita bekerja memberikan terapi kepada klien kita. Ya, ini makanya dibawa terus tadi dikatakan juga oleh Guru Guo ya di sana. Selain itu ada terapi-terapi yang lainnya, yaitu ada terapi untuk membuka denmai, membuka tumai ya, dengan cara mendorong kaki dan menggoyangkan kaki. Jadi kalau misalnya orang yang susah tidur akibat sakit kanker, ya, dengan terapi ini dia akan mudah kembali tidur dan dengan nyenyak. Ya, intinya kita memperbaiki proses dari dia punya nilai-nilai kehidupannya menjadi lebih baik. Ya, kemudian juga dengan pembakaran api, ya, menggunakan api.
untuk membersihkan energi-energi supaya bisa jalan. Jadi pembakaran pada tadi dikatakan bagian sisi punggung kanan itu akan membuka keluar energi dari paru-parunya. Jadi paru-parunya harus bersih. Dengan api itu akan membantu lebih cepat menarik energi yang macet. Kemudian menambahkan juga dengan energi kita menguatkan di tulang ekor. Karena kalau di tulang ekor kita menggunakan api, dia akan melancarkan dan menyambung kembali meridian tu menuju ren, ya, di dalam teori TCM. Kemudian telapak kaki juga itu membuka pintu energi turun ke bawah. Kemudian di bagian kepala membuka pintu energi bagian kepala, sehingga begitu dibakar bagian kepala, ya maka dia akan enteng dari kepala, tidak lagi sakit kepala. Kemudian sepanjang tulang punggung. Sepanjang tulang punggung ini diibaratkan adalah jalan tol. Kalau jalan tolnya macet, maka semua jalan arterinya akan macet. Maka dari itulah sangat diperhatikan juga dibersihkan bagian tulang punggung. Selain tadi sudah dijelaskan adalah fokus pada bagian perut, terapi perutnya. Itu juga harus diperhatikan beberapa hal. Ini adalah memperlancar energi di dan nama. Nah, kemudian ada Yafuchen. Yafuchen ini adalah terapi beban batu yang tadi dikatakan oleh Guru adalah satu terobosan, ya. Dikatakan Kaito Changxing, yaitu membuka satu inovasi baru bagaimana kita bisa menolong masyarakat di desa, ya, dengan mudah, yaitu dengan inovasi-inovasi yang sangat simpel, yaitu dengan mengisi batu dengan bantal batu ini. Kenapa dipres seperti ini, ditekan seperti ini? Karena seperti ketahui bahwa kita setiap hari darah kita itu tertarik oleh gravitasi bumi dan kumpul di bawah. Makanya kaki bisa, kalau orang sering berdiri kakinya varises, karena darah itu terkumpul di bawah. Nah, kalau darah sudah terkumpul ke bawah, dia mau naik ke atas itu perlu satu kekuatan. Dia melawan gravitasi bumi. Ya, tentunya organ-organ kita bagian atas maka akan kekurangan darah. Nah, kalau kekurangan darah maka timbullah berbagai penyakit defisiensi, yaitu defisiensi untuk bagian ginjal, kekurangan energi di liver, ya, semua terganggu karena kuncinya darah. Nah, dengan kita melakukan press seperti ini, ya, selama 20-30 menit, maka darah itu dibendung, diturunkan, ya, ditutup, ya, sehingga darah tidak bisa turun ke kaki kembali, dia akan kumpul di atas. Dan ini terbukti, pada saat kita di press seperti ini, maka kita bisa berkeringat badan, ya, hangat badan, langsung panas. Artinya apa? Darah itu mengumpul kepada organ dan si kita cukup, sehingga terjadi proses tubuh kita menjadi hangat. Nah, setelah kita lepas buka itu, kaki kita merasa lebih kuat. Jadi rasanya kita jalan itu menapak sekali. Ya, ini terbukti. Ada ibu-ibu yang naik tangga aja sudah tidak kuat. Ya, setelah dilakukan terapi, ternyata baru kira-kira 3 atau 4 hari, dia sudah bisa naik ke lantai 3 kembali, bisa jemur baju kembali. Jadi ini sangat-sangat menolong sekali. Ya, jadi jangan lihat, oh ini alat ini kelihatannya simpel, nggak mungkin. Tapi ini ternyata luar biasa. Yang menolong orang-orang penyakit berat ternyata bisa sembuh. Ya, gangguan tadi seperti tadi adalah kanker adalah gangguan ada di darah. Nah, kalau darah kita bisa bikin lancar kembali, maka penyakit itu akan membaik. Ya, tentunya kita juga ada herbal-herbal yang ringan, Xiaofang. Ya. Body Space Medicine itu menggunakan sangat-sangat simpel dalam penggunaan formula. Ini adalah formula utama, yaitu 6 doang. Jadi mudah diingat. Kenapa formula 6 ini dipakai? Karena prinsipnya adalah Kung Chuan, sirkulasi vertikal energinya menjadi lancar. Ya. Jadi teori ini adalah Kung Ing di sini. Kung Ing adalah energinya dari bawah dia naik ke atas. Ya, tapi di sini nanti ada gramnya. Kalau Kung Ing 2 gram itu dorong naik ke atas. Tapi kalau dia 7 gram dia akan diam di tangkian. Gitu, mengumpul. Jadi bukan berarti kalau kita makan herbal banyak-banyak berarti baik. Belum tentu. Sehingga itu akan menghalau gangguan dari perjalanan energinya. Kalau energinya terhalau maka otomatis darahnya pun tidak lancar. Ya, ada teman saya dia pikir, kalau gitu saya langsung aja makan, misalkan ada pil dia makan aturan harusnya 3 kali 10, dia makan 30 sekaligus. Itu jadi lain nanti, jadi kacau ya. Jadi dalam penggunaan herbal ini sangat simpel. Ya, itu Kung Ing adalah dorong ke atas. Kemudian ada Tuho. Ya, Tuho ini adalah energi menurunkan dari atas ke bawah, turun ke bawah. Ya. Jadi kalau misalnya kaki kita dingin, itu diperlukan 7 gram supaya energi itu turun ke bawah. Tapi kalau dia ada gangguan di jantung, kekurangan energi, maka dikasihlah 3 gram. Ya, kalau dia ada gangguan di pencernaan, di cungciaunya, maka dikasih 5 gram. Jadi dia ada gramnya.